Kabupaten Malang dan terletak di lereng Gunung Kawi dan jauh dari riuk-piuk keramaian asap polusi perkotaan. Terdapat sebuah desa kecil yakni dikenal sebagai Desa Peniwen, dan penduduknya merupakan mayoritas penganut agama Kristen yang hidupnya saling rukun dan damai sejak awal lahirnya Desa Peniwen. Sebelum adanya Desa Peniwen, tempat tersebut adalah hutan Peniwen pada tahun 1800-an. Setelah itu datanglah seorang yang bernama Kiai Zakius Kasanawi yang merupakan tokoh utama dalam lahirnya Desa Peniwen pada tahun 1830-an. Dengan adanya tokoh utama yang sangat penting dan dihargai oleh masyarakat Desa Peniwen dan merupakan titik awal terbentuknya kehunian masyarakat yang teratur, budaya, dan memiliki kehidupan yang harmonis. Namun, di balik nuansa yang damai, di Desa Peniwen memiliki sebuah peristiwa yang selalu diingat oleh warga lokalnya, yakni sejarah peristiwa berdarah Desa Peniwen. Dengan mengingat sejarah ini, warga maupun wisatawan dapat berkunjung mendatangi monumen yang berada di tengah-tengah Desa Peniwen yang dikenal sebagai Monumen Afair. Monumen ini dibangun dengan kokoh di tengah pedesaan sebagai bentuk penghormatan terhadap para tenaga kesehatan muda dari PMR, yakni Palang Merah Remaja, yang secara sadis dibantai oleh penjajahan Belanda. Pada tahun 1949, para penjajah yang telah memasuki daerah Malang Raya, yakni para pejuang Belanda, mulai menghujani meriam ke desa-desa kecil termasuk Desa Peniwen. Pada akhirnya, para penjajah Belanda mulai menyerang kawasan Peniwen untuk mencari para pejuang yang berada di Desa Peniwen. Mereka menyerang untuk mencari para pejuang kemerdekaan Indonesia atau para pemberontak yang bersembunyi. Tetapi sasaran utama mereka yakni pendeta yang gigih memperjuangkan hak-hak warga Desa Peniwen dan diduga menjadi tokoh perlawanan di wilayah Desa Peniwen. Pada pagi yang mencekam di tanggal 19 Februari 1949, terdengar derapan langkah pasukan Belanda terdengar memasuki area Desa Peniwen tanpa peringatan. Mereka mulai menghujani Desa Peniwen dengan ledakan meriam dari jauh, membuat warga berhamburan mencari perlindungan. Tidak berhenti dari situ, mereka bergerak ke pusat desa mencari siapa saja yang dianggap pemberontak. Tujuan mereka adalah rumah sakit yang ada di Desa Peniwen, yang saat itu dikenal sebagai Rumah Sakit Panti Husada, ya, atau bisa lebih bahasa Jawanya Panti Husodo, rumah sakit desa yang pada saat itu menjadi tempat rawat korban perang. Tempat yang seharusnya menjadi lambang kemanusiaan itu telah berubah menjadi saksi bisu kekejaman penjajahan Belanda. Setibanya di rumah sakit, para tentara Belanda menggeledah setiap ruangan. Mereka merusak tempat tidur pasien, memecahkan jendela, menendang para peralatan medis, dan menuntun untuk tahu di mana
yang bersembunyi di rumah sakit saat itu. Mereka telah menemukan 12 anggota Palang Merah Remaja atau PMR. Mereka adalah anak-anak muda yang masih berstatus pelajar, tetapi sangat memiliki hati yang besar untuk menjadi relawan dan menolong korban serangan. Di pusat desa Peniwen kini berdiri Monumen Affair, sebuah tugu yang kokoh namun penuh makna. Monumen itu tidak berkata apa-apa, tetapi kehadirannya memiliki banyak cerita tentang penderitaan dan keberanian di masa lalu. Ia menjadi saksi bahwa kedamaian yang dinikmati saat ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan. Generasi demi generasi terus mewariskan kisah ini kepada anak-anak, kepada para pemuda, dan seluruh masyarakat warga desa Peniwen, agar mereka tahu bahwa di desa yang kecil itu pernah memiliki sejarah yang besar, sejarah yang mengajarkan keberanian, keteguhan, dan persatuan. Yang paling penting adalah cinta kepada manusia. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika banyak salah katanya. Terima kasih.